yang terdiri dari X dan Y. Kemudian untuk polar kompleks itu U terdiri dari R dan theta. Theta ini sudutnya berapa? Kalau kita gambar kemarin, kayak di grafiknya itu, gini, thetanya itu berasal dari sudut antara X dan imaginary parts ini. Kemudian R-nya itu dari jarak antara titik 0 dan titik yang akan kita tuju. Terus untuk matematikanya, kita untuk bilangan kompleks kita bisa menambahkan di mana F sama G, F ditambah G, di mana F dan G itu bilangan kompleks, maka kita bisa tulis Fz pisahin dulu ditambah dengan GZ. Terus untuk perkalian juga sama, ini masih basic juga, penjumlahan, terus perkalian, setelah itu pembagian, tapi kalau pembagian itu nilai Z-nya tidak boleh lebih dari 0. Terus untuk yang selanjutnya itu ada komposisi, terus eh, continuity. Continuity itu berarti nilai Z-nya itu nggak stuck. Jadi bisa Z-nya contohnya dari 1 sampai nilai ke N. N itu bisa 1 atau 9 atau 8. Terus nanti kita juga akan belajar tentang turunan dari kompleks number, di mana limitnya itu bisa sama kayak ini, terus baru kita bisa turunkan. Terus untuk turunan itu kita akan belajar tentang Cauchy-Riemann, di mana merepresentasikan du per dx sama dengan dv per dy. Nanti kita belajar tentang turunan juga. Terus untuk yang selanjutnya, untuk yang lebih kompleks itu, kita menamakannya itu sebagai analitik. Contohnya kayak di ini bilangan graf X, ini Z, tapi X itu punya eh, diferensial. Setelah itu ada Euler formulanya, terus di sebelah kanannya ada kompleks number. Habis itu Euler formula juga, maka tiap-tiap bagian itu harus kita selesaikan dulu. Dilakukan analisis terlebih dahulu, baru kita bisa mengoperasikannya. Untuk contohnya itu, untuk kompleks number yang sederhana, jika kita mempunyai fz sama dengan z kuadrat, maka cari nilai dari F5 imajiner. Maka bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus, karena Z itu nilainya 5i, maka bisa langsung dilakukan perpangkatannya. 5 terus 5 kuadrat, habis itu dikali dengan i kuadrat. Karena i kuadrat itu hasilnya -1 dan 5 kuadrat itu hasilnya 25, maka hasil akhirnya itu -25. Begitu juga dengan jika kita mempunyai nilai Z-nya itu 2Z kuadrat plus 7. Maka nilai dari F3 imajiner itu berapa? Karena nilai Z-nya itu Z yang ini, itu 3i, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus ini. Z-nya kita ganti dengan 3i, baru kita lakukan operasi matematiknya. Dan hasilnya itu 3. Kemudian untuk yang kedua contohnya itu kita tentukan imaginarinya dan polarnya itu di mana.
Contohnya jika kita mempunyai persamaan di mana W sama dengan FZ sama dengan Z kuadrat, maka rumus umumnya itu untuk yang polar kompleks itu Z sama dengan X plus imaginary Y-nya. Setelah itu kita masukkan bahwa nilai Z-nya masukin dari sini. Maka dihasilkan X kuadrat minus Y kuadrat plus 2XY. Di mana untuk yang bilangan realnya itu di sebelah kiri dan bilangan kompleks imaginarinya di sebelah kanan. Karena dia mempunyai fungsi imaginari di mana eh, nilainya itu akar minus 1. Maka ini yang disebut dengan real fungsinya, fungsi realnya, dan kompleks imaginarinya. Terus untuk yang polar kompleksnya itu dengan rumus dasar, persamaan dasarnya ini, terus baru kita masukin. Dan didapat itu untuk yang realnya ini, dan yang imaginarinya ini. Jadi untuk yang imaginary, yang perlu diingat itu dia mempunyai nilai I-nya, sama kayak ini. Terus yang fungsi eksponensial itu berasal dari Euler formula, di mana rumus Euler formulanya itu E pangkat Y sama dengan cos Y plus sin Y. Terus di dalam fungsi kompleks eksponensial itu ada 4 eh, properti, di mana terdiri dari periodik, itu jika dan hanya jika nilai Z-nya itu dia nilai periodik, karena 2V ini kalau kita gambar 2V kan 180. Jadi kita anggap nilai nolnya dari sini terus bergerak ke kiri, balik lagi ke sini, itu disebut 2V, satu lingkaran penuh. Makanya dia berulang terus. Terus untuk yang perkalian, kemarin juga kita belajar bahwa untuk yang perkalian bilangan pangkat, bisa langsung kita operasikan pangkatnya ditambah. Kemudian untuk pembagian, pangkatnya itu dikurangin. Dan yang untuk turunan nanti itu kita akan belajar. Terus contohnya untuk eksponensial, jika kita tentukan nilai yang mempresentasikan nilai EZ sama dengan 1 plus I. Jadi untuk yang eksponensialnya itu, lagi ke sini. Untuk yang dasarnya itu ini, setelah itu untuk yang nilai dasar, ini belum terlalu kompleks, maka bisa langsung dioperasikan, di mana 1 plus I sama dengan itu R dikali eksponensial dari I theta, di mana R-nya itu nilainya 1, terus nilai eksponensialnya itu berasal dari nilai R ini dikali hasilnya akar 2 dikali dengan I theta. Tetanya itu berasal dari arcus tangan dari 1/1. Berarti untuk yang pangkat X-nya itu berasal dari X-nya itu berasal dari sini. Habis itu kita masukin, terus kita dilenkan jadi len akar 2. Maka hasilnya untuk X itu len akar 2. Untuk persamaan akhirnya itu untuk X sama dengan IZ, untuk nilai ini itu hasilnya len akar 2 ditambah I per 4 plus 2V. Nilai K itu
dari nol sampai faktor hingga. Terus untuk yang logaritmik itu sebenarnya dia fungsi kebalikan dari fungsi eksponensial, di mana untuk W sama dengan log Z, maka jika kita mencari nilai W untuk eksponensial, itu EW sama dengan Z. Maka untuk mencari eksponensial EW, E pangkat W sama dengan Z itu untuk mencari nilai W-nya. Contohnya ini eksponensial formnya Z sama dengan R kali E pangkat I theta, dan untuk persamaan W-nya itu X plus imaginary dari W. Maka kita masukkan untuk nilai W-nya ini dari sini, E pangkat X plus IY, dan bisa kita jabarkan lagi karena untuk perkalian itu kan ini hasil dari perkalian E pangkat E, tapi pangkatnya itu ditambahkan. Maka untuk dibalikin lagi, itu E masuk sini tetap pangkat X, terus dikali dengan E pangkat imaginary dari W. Maka hasilnya itu bilangan R kali E pangkat I theta. Kemudian eh, setelah ini penjabarannya, ini juga penjabarannya, maka untuk nilai X, untuk bilangan logaritmik itu hasilnya ln R, di mana untuk mencari imaginary-nya itu I dikali theta plus 2V. Nah, karena untuk yang bilangan ini imaginary, dia bakal berulang di eh, sumbu aksisnya. Gitu. Terus contohnya, apakah nilai log I pangkat 3 sama dengan 3 log I? Maka perlu diingat yang persamaan tadi, W sama dengan log Z, atau kita bisa tulis juga ln R plus I kali theta plus 2 Vk. Maka Z sama dengan, untuk I pangkat 3 itu kan berarti I pangkat I kali I 3 kali, di mana nilai I itu akar minus 1. Untuk I pangkat 3 itu maka hasilnya minus I. Kemudian apakah nilai ini log I pangkat 3 sama dengan 3 log I? Kita jabarkan log, karena dia pangkat 3-nya hasilnya minus I, maka ditulis langsung log I pangkat 3 sama dengan log minus I. Terus kita lnkan, ln 1 minus I kali V per 2. Maka hasilnya itu nilai minus V per 2 kali I. Terus kita cari 3 log I itu sama dengan 3 dikali ln 1 ditambah I V per 2. Maka hasilnya itu 3V dibagi 2I. 3V dibagi 2 dikali imajiner. Maka untuk persamaan log I dengan 3 log I itu nggak sama dengan, karena hasilnya berbeda. Terus untuk kompleks trigonometri dari rumus Euler, kita dapatkan untuk yang cosnya itu berasal dari E pangkat IY dan ditambahkan dengan E pangkat min IY, di mana E pangkat IY sama dengan cos Y plus I sin Y, dan untuk E pangkat minus IY itu cos Y minus I sin Y. Setelah itu dijumlahkan. Hasilnya itu untuk penjumlahan ini menjadi ini, persamaan ini. Kalau kita eh, mencari nilai cos saja, maka angka 2-nya pindah ke sebelah kiri menjadi dia pembagian. Maka hasil akhirnya untuk cos Y itu E pangkat IY plus 2
plus E pangkat IY dibagi 2. Begitu juga untuk sin Y, tapi untuk sin itu dia dikurangin. Ini sebenarnya berasal dari basic trigonometri yang udah dipelajarin baik di SMA ataupun di awal-awal matematika teknik satu atau matematika satu. Setelah itu untuk fungsi dasarnya, untuk yang kita contohnya Z sama dengan X plus IY, maka untuk cos Z itu berasal dari sini kita bisa ganti cos Z, cos A, atau cos B. Nanti yang intinya kita dirubah juga nilai ininya. Sin Y, karena sin Y dia pakai Y. Tinggal konsistensinya aja. Setelah itu cos Y sama dengan IZY didapatnya dari persamaan tadi, dan sin-nya juga didapatkan dari persamaan sebelumnya. Untuk tangan Z itu sama dengan sin Z kali I dibagi cos Z, di mana sin Z itu nilainya ini dan cos Z itu nilainya ini. Terus kotangan Z, cos Z dibagi sin Z. Nanti kalau mau dilakukan analitik untuk cos Z-nya balik lagi ke sini dan sin Z ke sini. Begitu seterusnya sampai kosekan. Untuk menentukan nilai sin eh, di bilangan kompleks trigonometri, sebagai contoh kita anggap nilai Z-nya itu sama dengan X plus IW, di mana bilangan realnya itu terdiri dari X dan Z. Maka untuk mencari sin Z itu balik lagi ke rumus yang tadi, eh, pangkat I karena dia pakai Z, dia pangkatnya Z, setelah itu dikurangi 2 IZ dibagi 2. Setelah itu kita lakukan turunan, habis itu kita substitusi ke dalam nilai Z dari nilai ini. Kita masukin ke rumus ini nilai EIZ-nya dan E pangkat min IZ. Jadi untuk hasil akhirnya untuk sin Z itu untuk trigonometri sin X cos hiperbolik Y dan ditambah dengan I cos X sin hiperbolik Y. Untuk mencari cos-nya juga kita balikin lagi ke rumus yang awal, fundamental rumusnya. Setelah itu kita masukkan nilai Z, baru kita dapatkan hasil akhir untuk nilai cos Z-nya itu cos X plus Y dikurangi cos hiperbolik Y dikurangi I sin X sin hiperbolik Y. Terus jika nilai Z-nya itu eh, jika kita mempunyai nilai Z dan nilai W itu bilangan kompleks, maka kita juga mempunyai beberapa rumus dari A sampai K, di mana untuk sin Z sama dengan 0 itu jika nilai Z-nya itu KV, di mana K itu bilangan kompleks, bilangan real. Begitu seterusnya. Tapi untuk nanti eh, mencari nilai pastinya itu kita balikin lagi ke rumus yang awal ini. Kemudian jika kita mempunyai sin Z sama dengan 0 dan nilai Z-nya kita di set sebagai integer, maka nilai sin Z sama dengan 0 itu
bakalan menjadi nilai Z sama dengan X plus imaginary Y atau Z eh, sama dengan K dikali V, di mana penjabarannya dari sini. Begitu juga untuk ini yang sin Z, ini yang cos Z. Setelah itu ini apa namanya, rumus yang sama kayak yang trigonometri awal belajar di SMK atau matematika satu. Jadi ini analitiknya diperoleh kenapa untuk nilai sin Z, sinus min Z sama dengan minus sin Z dijabarkan, begitu juga seterusnya dari nilai ini A sampai Z. Terus jika kita mempunyai persamaan ini yang E sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z di bilangan E ini, kenapa nilainya satu, maka untuk penjabarannya bisa dilihat di sini. Itu seterusnya. Ada pertanyaan untuk yang fungsi trigonometri? Oke, jika tidak ada, untuk yang fungsi kompleks hiperboliknya itu fungsi hiperbolik itu kita mendefinisikannya itu sebagai fungsi eksponensial di mana sin hiperbolik Z itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E minus Z dibagi 2, dan cos hiperbolik Z itu sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat minus Z dibagi 2. Maka kita juga bisa mendefinisikan untuk yang lainnya, contohnya kayak secant Z, cosec Z, tangen, dan kotangen Z. Kemudian untuk yang hiperbolik fungsi, dia punya identitas sendiri, di mana eh, untuk yang cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi minus sin hiperbolik kuadrat Z itu sama dengan satu. Begitu juga sampai dengan tangen hiperbolik Z plus minus hiperbolik Z1 plus minus Z2. Ini rumus fundamentalnya, identitas dari fungsi hiperbolik. Jadi untuk hubungan antara hiperbolik dengan trigonometri itu, jika kita mempunyai sin IZ di trigonometri, maka itu sama dengan nilai hiperbolik itu I sin hiperbolik Z. Yang kedua, jika kita punya sin hiperbolik IZ, maka sama dengan I sin Z. Ini sama aja. Sebagai contohnya untuk fungsi hiperbolik, jika kita eh, mencari cos hiperbolik Z sama dengan 2, maka kita masukin dulu untuk cos hiperboliknya untuk nilai Z itu berapa. Nilainya X plus IW, atau kita bisa tulis cos hiperbolik X cos
Y ditambah I sin hiperbolik ditambah sin Y. Maka karena kita diminta untuk mencari cos hiperbolik Z sama dengan 2, maka persamaan ini karena cos hiperbolik Z itu kita tulis ulang menjadi eh, persamaan lengkapnya ini habis itu disama dengankan dengan 2. Jadi yang pertama itu kita dibagi dulu bilangan realnya sama dengan imaginary-nya. Di mana bilangan realnya itu dia di sebelah kiri cos X plus cos X dikali cos Y sama dengan 2. Terus bilangan imaginary-nya sin H sin hiperbolik X sin Y sama dengan 0. Di mana untuk yang bilangan eh, imaginary-nya itu kita nantinya akan menghilangkannya. Jadi untuk yang persamaan imaginary-nya itu kita jabarkan lagi di mana sin hiperbolik X dikali sin Y sama dengan 0. Case satunya itu sin Y sama dengan 0 jika nilai Y itu memenuhi atau terdiri dari NV, di mana N itu anggota bilangan kompleks. Maka sin hiperbolik Y itu sin hiperbolik X sama dengan 0 jika nilai X sama dengan 0. Kemudian eh, sin Y sama dengan 0, kemudian hasilnya itu bisa plus minus 1. Hasilnya bisa minus, hasilnya bisa plus. Jadi untuk cos hiperbolik 2 yang kita cari cos hiperbolik Z sama dengan 2 hasilnya ini jika validnya itu jika nilai X-nya itu plus minus dari len 2 plus akar 3. Kemudian untuk belajar, saya udah masukin ke leads itu ada 2. Jadi menentukan apakah nilai A, B, C, D, E, F itu nilai sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Begitu juga untuk yang nomor 2 untuk kompleks logaritmik, apakah nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Kalian bisa berdiskusi. Karena waktunya masih lama, kalian bisa mengerjakannya dan berdiskusi. Tapi saya set di leads-nya itu sampai dengan tanggal 14. Ada pertanyaan?
Kelas B ini ada satu orang yang nggak jadi ngambil ngambil apa? Jadi totalnya kan semuanya 34, tapi yang selalu masuk itu 33. Yang Abraham Angelo itu siapa? Ada yang tahu?